Kita kembali melanjutkan pada pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita ketahui, perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kerajaan Allah dan kerajaan kuasa kegelapan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa demikian? Apapun yang Yesus buat, iblis buat. Tapi persoalannya gini, saudara ingat cerita di Mesir? Waktu Musa membuang tongkat menjadi ular, ahli-ahli nuju Mesir juga bisa buat hal yang sama. Setuju? Hanya kemudian ular dari Musa menghabisi ular-ular mereka. Dan itu menunjukkan mana yang asli dan mana yang KW. Ada banyak saudara bilang, ya tapi saya nggak terimanya, kok yang jalan Tuhan kadang-kala lebih berat gitu. Kadang-kala yang jalan dari setan, yang jalan dari dukun lebih gampang. Tidak sedikit orang Kristen akhirnya pergi ke dukun. Ada orang bilang sama saya gini, saya doain suami saya pendeta, susah banget pendeta. Terus saya datang ke orang pintar. Kenapa namanya orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Kan? Saya datang ke orang pintar. Terus foto suami saya dipegang sama dia, gemeter tuh, dia tiup. Dia gak suruh saya sembah setan kok. Dia suruh saya tetap agama saya. Tuh dia tiup-tiup. Mulai saat itu suami saya baik loh pendeta. Oh baik banget ya. Kayak orang-orang bego gitu. Pokoknya pulang gak kemana-mana lagi di rumah. Diem bengong aja, baik banget ya. Ya kesambet dia. Nah ada banyak orang yang bilang, saya sakit pendeta. Lalu saya doain, belum sembuh-sembuh gitu. Tapi saya pergi ke orang pintar karena saya orang goblok. Lalu ditiup-tiup gitu. Lalu kasih ramuan-ramuannya apa gitu. Saya muntah-muntah. Habis itu semua penyakit saya sembuh loh pendeta. Berarti setan juga bisa pakai, berarti Tuhan juga bisa pakai setan ya untuk kesembuhan. Dan buat saya itu gak membingungkan. Sama seperti saudara beli tas. Tas LV yang saudara beli di PI, sama tas LV yang saudara beli di Mangga 2, mana lebih murah? Bentuknya mana lebih banyak? Yang biasa main-main di Mangga 2 tahu. Karena tas LV di Mangga 2, yang bahkan di LV di Parisnya aja nggak ada model kayak gitu, dia bisa buat tuh. Yang warnanya nggak ada, di situ ada LV. Jadi saya mau bilang, memang nggak membingungkan kalau yang KW, yang imitasi lebih gampang didapat. Karena misinya yaitu menyeret dan menipu sebanyak orang. Tapi Tuhan, kenapa ikut Tuhan jalannya lebih berat? Karena Tuhan punya target yang luar biasa. Makanya selalu saya bilang, jalan Tuhan lebih berat, tapi ujungnya lebih luar biasa. Yang setuju sama saya katakan, jalan Tuhan lebih berat, tapi ujungnya luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, ayo kita bertahan sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini kita mau pelajari hari ini, kerajaan Allah dan kuasa kegelapan atau kerajaan kegelapan. Klik Matius 12 ayat 22 sampai 28. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Nah saya mau sudah ngerti dulu, kerasukan setan ada dua jenis. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau di otak saudara muncul kerasukan setan, apa bayangan saudara? Yang gitu kan? Oh itu kerasukan setan. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, itu setan kampungan. Setan kampungan. Setan kayak gitu gampang diusirnya. Wah gak usah nunggu pendeta, gak usah nunggu pengerja, jemaatnya langsung bilang dalam nama Yesus, setan dengar, keluar. Sampai setannya bilang, salah masuk gereja. Jadi setan yang kayak begitu saya beri nama setan kampungan.
Pertanyaan saya kedua, ada nggak orang kerasukan setan nggak kelihatan? Ada. Tapi ini namanya setan elit. Setan apa? Istilahnya kalau tentara dia Kopassus. Ya, agak elit dikit. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, Gilbert juga kalau ngomong kadang-kadang sembarangan aja ngomong. Nggak masuk akal kan, masa ada setan kampungan dan setan elit? Ya, berarti saudara berimannya nggak pakai akal. Preman juga ada dua. Saya pernah lihat preman yang kalau kemana-mana bawa golok nggak? Terus bawa celurit. Terus tiba-tiba tukang mie ayam, hei bayar. Tukang mie ayamnya gemeteran, kasih 100.000. Jalan tukang martabak, hei duit. Gue enggak, gue belah kepala lu. Itu preman hebat nggak? Preman kampungan. Preman elit itu pakai jaket kulit yang mahal, kacamata hitam. Saya bukan bilang yang pakai jaket kulit semua preman, bukan. Maksud saya gayanya preman yang elit, jaket kulit mahal, kacamata hitam. Dia punya sepetol. Nggak dia tunjukin dalam sana. Terus kalau lihat tukang ayam, tukang apa terus mie ayam, dia yang kasih duit. Lihat orang susah, dia kasih duit. Ke tempat tukang parkir 100.000 dia kasih. Sampai orang yang bilang, bos, siap komandan. Terus kalau ada orang yang jengkelin dia teriak nggak? Apa lu? Enggak. Dia cuma bilang sama stafnya gini. Yang saya mau jelaskan buat saudara, orang kerasukan setan tidak selamanya kampungan. Ada yang nggak kelihatan, undercover gitu, intel. Pertanyaan saya, kira-kira setan goblok nggak? Kalaupun dia goblok, dia udah pengalaman. Kira-kira menurut saudara, setan kirim pasukannya ke gereja enggak? Terus kalau dia kirim pasukan ke gereja terus juga, enggak. Pakai kalung salib. Saya tidak bilang semua yang pakai kalung. Ini kadang-kadang suka nyambung-nyambung yang bikin saya stres. Oh, semua yang pakai kalung salib kata Gilbert itu kaki tangannya setan semua. Setan kirim orang-orangnya untuk adu domba di gereja, ngomongin orang di gereja, fitnah orang di gereja, ya kan? Lalu bikin orang selingkuh, nempel ke suami orang, nempel ke istri orang. Ada nggak kayak gitu? Istrinya nggak usah nunduk gitu kayak pelaku banget gitu. Kayaknya gue tuh. Makanya Alkitab bilang kita harus waspada. Sama-sama bilang sama saya waspada. Kali ini orang yang kerasukan setan beda sama orang gerasa yang lagi teriak-teriak. Setuju? Tapi orang yang kerasukan setan ini, coba baca ayat ini. Dia apa? Buta dan bisu. Pertanyaan saya, semua orang buta, semua orang bisu pasti kerasukan setan enggak? Tidak. Yang saya mau bilang, cara kerja setan itu sangat menakutkan kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Jelas ya? Lalu Yesus menyembuhkannya. Artinya, Yesus tahu permainan iblis. Sama-sama bilang sama saya, Yesus tahu permainan iblis. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan meskipun dia buta tapi bisa melihat. Maka takjublah sekali orang banyak itu katanya, ia ini agaknya anak Daud. Jadi orang banyak, orang yang have no hidden agenda. Orang-orang yang tulus-tulus aja gitu. Dia bilang ia ini agaknya anak Daud. Kalimat ia ini agaknya anak Daud artinya dia ini might be the Messiah.
Karena Mesias adalah anak Daud. Jelas nggak sampai di sini? Saya mau sudah betul-betul ngerti ya ini ya. Ayat 24. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya. Siapa Farisi? Farisi adalah orang yang melihat Yesus as a competitor. Kenapa Farisi melihat Yesus sebagai kompetitor? Karena orang banyak berkata, orang Farisi mengajar dengan kata-kata yang indah, tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Dalam hidup ini kita harus berjuang untuk yang terbaik. Dalam hidup ini kita tidak perlu bersaing dengan siapapun. Hidup ini simpel kok. Kita tidak perlu mengalahkan siapapun. Hanya setan yang menaruh dalam pikiran kita, saya harus mengalahkan semua orang. Kalau ada orang lebih hebat dari saudara, ada orang lebih pintar dari saudara, ada orang lebih luar biasa dari saudara, so what? Amin. Yang penting dalam hidup ini, make sure bring out your best. Apa saja yang saudara buat, pastikan itu yang terbaik yang saudara punya. Sama-sama bilang, saya harus jadi yang terbaik. Jadi terbaik di sini bukan berarti mengalahkan semua orang. Jadi terbaik di sini berarti the best out of you. Ngerti nggak sampai di sini? Kalau kita lihat segala sesuatunya sebagai pesaing, sebagai kompetitor, saya mau bilang capek. Ya kan? Buat pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada gereja lebih kecil dari kita, bantu. Jangan diomongin. Tuh gereja kok lebih kecil ya? Gak ada Roh Kudus. Kalau gereja lebih besar dari kita, belajar. Berjejaring, bekerja sama. Jangan kalau ada gereja lebih besar dari kita, wah terang aja duniawi sih. Lebih baik kita gereja kecil, tapi solid. Itu kan bahasa orang-orang stres. Saya sering gak dengar kalimat begitu. Buat apa gereja-gereja besar, tapi isinya tidak berkualitas. Lebih baik kita. Itu kan gereja-gereja besar, pendetanya mana kenal jemaatnya. Kita, gereja kecil, lebih solid. Itu kalimat orang stres. Saya percaya gereja kecil dipakai Tuhan. Tapi saya juga percaya gereja besar dipakai Tuhan bagi kerajaannya. Amin. Saya percaya gereja-gereja yang susah, gereja-gereja yang miskin tetap diberkati Tuhan. Tapi gereja-gereja yang kaya, yang berkelimpahan tetap juga dipakai oleh Tuhan. Life is a competition. Hidup bukan sebuah kompetisi. Dan ketika engkau sudah beres dengan dirimu sendiri dan tidak melihat hidup sebagai kompetisi, hidupmu akan asik. Kita warga sorga kok. Sama-sama bilang saya warga sorga. Kerajaan Allah pada saya. Loh kalau kerajaan Allah ada pada kita, kita mau kompetisi sama siapa? Ngerti gak sampai di sini? Yang penting be the best out of you. Jadilah yang terbaik dari diri kita sendiri. Orang kalau melihat semuanya secara kompetisi gak asik. Suami cuma bilang begini, wah itu ibu hebat ya. Walaupun dia single mother, anaknya 3, bisa lulus sarjana semua. Dia sih. Orang kalau melihat kompetisi gak bisa lihat orang lain lebih hebat, lebih maju, lebih berhasil. Wah, ibu itu baik ya. Di gereja disukai semua orang. Penjilat. Orang tuh kalau lihat semuanya sebagai kompetisi, selalu ngelihat hidup tuh saya harus mengalahkan. Saya selalu bilang, hidup yang asik kita tidak perlu mengalahkan semua. Kalahkan diri kita sendiri, jadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah kehidupan yang benar dan berkenan pada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah betul. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, karena mereka anggap Yesus sebagai kompetitor, out of blue, mereka mulai, yang saya biasa sebut, di zaman post-truth orang mulai membangun framing. Orang mulai membangun framing.
Supaya apa? Supaya mereka kelihatan lebih baik. Karena mereka melihat Yesus sebagai kompetitor. Jadi mereka buat framing untuk menghancurkan. Hati-hati dengan framing-framing yang ada hari-hari ini. Dengan Beelzebul penguasa setan, dia mengusir setan. Coba lihat bagaimana reaksi Yesus ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kalau saya boleh pakai bahasa saya, tetapi Yesus santai. Bilang sama sebelah saudara, boleh gak santai? Bu, boleh gak santai? Orang mau framing saudara, orang berkompetisi sama saudara, orang mau melihat saudara sebagai kompetitor. Santai aja. Pak, orang mau framing saudara, orang mau curangin saudara, orang mau lihat saudara sebagai kompetitor, boleh nggak? Jangan ikut permainan mereka, boleh nggak santai aja? Adik-adik muda, akan ada banyak orang yang mainkan framing, akan ada banyak orang yang coba nyerang dan jatuhkan saudara karena lihat saudara sebagai kompetitor. Boleh nggak saudara tetap santai? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Tapi apa yang dia buat itu terlalu sangat menyakitkan saya. Saya cuma mau bilang sama saudara, sampai hari ini saya tetap masih punya keyakinan. Kejahatan orang, kecurangan orang, pengkhianatan orang, kebengisan orang tidak bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup saya. Siapa yang percaya? Sama-sama bilang sama saya, kejahatan orang terhadap saya tidak pernah berhasil merubah rencana Tuhan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. If you know the truth will set you free. Kalau saudara tahu kebenaran itu, hidupmu aman. Sama-sama bilang sama saya mau santai aja. Diomongin orang, difitnah orang, kalau orang datang dan bilang, lu tahu nggak? Masa ada yang ngomongin lu gitu? Cukup jawab gini, oh iya, dahsyat. Sampai akhirnya dia yang jauh dari saudara. Ini orang udah kepukul di otak apa ya? Kok diomongin orang dia bilang, oh ya, dahsyat. Kayaknya obat lu udah habis ya. Lu iya dong. Kita pakai prinsipnya Yusuf. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang setuju sama saya bilang, saya warga sorga. Ya kan? Tapi Yesus santai. Lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Klik. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mau mengusirnya? Sebab itu dia tunjuk orang banyak yang tulus, yang no agenda, no hidden agenda, amen. Mereka yang nggak melihat Yesus sebagai kompetitor. Yesus bilang apa? Mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Nggak usah kau bangun framing untuk menjatuhkan siapapun. Nggak perlu kau menjatuhkan membuat framing untuk membuat kelihatannya hidupmu lebih baik. Iya kan? Seperti saya bilang, orang-orang yang bikin cerita, wah semua gereja-gereja yang besar itu pendetanya kan gak kenal jemaatnya. Berarti gereja itu kan gak solid. Pengajarannya kan pengajaran sembarangan. Pendetanya aja senang lucu-lucu, pendetanya aja gayanya seperti motivator. Tapi kita, kenapa gereja kita kecil? Karena kita mengajar dengan lebih luar biasa. Itu framing. Intinya hatinya busuk. Intinya melihat gereja lain sebagai kompetitor. Buat saya sederhana. Kalau ada gereja yang besar, kita harus belajar menghargai. Ada sesuatu yang baik yang perlu kita belajar dari situ. Amin. Kalau lihat ada gereja lebih kecil, do something that you can do. Buat sesuatu yang sudah bisa buat. Kalau sudah bisa bantu-bantu. Jangan bermain framing. Hanya orang-orang yang insecure. Hanya siapa saudara? Orang-orang yang insecure. Ketika seorang gak secure karena orang lain dipuji, wih, karirnya tuh orang bagus ya. Dia anak baru baru setahun kerja di perusahaan kita. Tiba-tiba dia udah dapat jabatan begitu besar.
Ketika orang itu terjadi, pertanyaan saya, seluruh kantor seneng gak lihat dia? Enggak. Sebagian bilang apa? Lu gak tahu, ngejilat terus. Lu lihat lidahnya udah mulai pendek, jilat terus. Saya mau tanya, saudara-saudara yang karyawan, betul gak itu terjadi? Yang dimainkan adalah framing. Tujuannya untuk apa? Menjatuhkan orang itu atau mengangkat kita. Dan itu framing itu dimainkan oleh orang-orang yang insecure. Warga kerajaan sorga. Kalau kita menyebut diri sebagai warga kerajaan Allah, kita orang-orang yang secure. Kita tahu rancangan Tuhan selalu yang terindah, yang terbaik, yang terdahsyat, terluar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Yesus tunjuk mereka, orang-orang polos ini. Sudahlah, stop sama framing-framing kamu yang gak jelas itu. Biarkan mereka yang jadi hakimmu. Ayat 28. Tetapi jika kau mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya apa? Kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang kerajaan Allah di hati saya. Sama-sama bilang kerajaan Allah di hati saya. Saya berdoa supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, setiap saudara dapat berkata, kerajaan Allah ada padaku. Kalau kerajaan Allah ada pada saya, berarti saya orang yang secure. Saya orang yang tenang, saya orang yang santai, saya orang yang beriman, dan saya orang yang selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Satu ayat penting lagi, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Lihat, ada sistemnya kerajaan ini. Ada pemerintah-pemerintahnya, di bawahnya ada apa? Penguasa-penguasanya, di bawahnya lagi ada apa? Penghulu-penghulunya, dan di bawahnya lagi ada apa? Roh jahat di udara. Klik. Saya simpulkan. Kuasa kegelapan meniru kerajaan Allah. Sehingga iblis juga mau membangun apa? Kerajaannya. Coba kita mundur kembali ke ayat tadi. Satu lagi. Nah, di sini. Perhatikan ayat yang ke-28. No, ayat yang ke-26. Nah, ayat 26 bilang begini. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah Yesus bilang apa? Ini bicara kerajaan apa? Kerajaan iblis. Pertanyaan saya, kenapa ada kerajaan Allah? Karena Allah adalah raja. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada kerajaan iblis? Jangan bilang sama saya karena iblis adalah raja. Pertanyaan saya, apakah iblis itu raja? Tidak. Coba lihat pendahuluan saya. Kuasa kegelapan meniru kerajaan Allah. Dia membangun kerajaan. Karena dia mau menjadi raja, mau disembah, and pretend as a savior. Berlagak bertindak sebagai juru selamat. Yesus saya sebut juru selamat sejati. Ya, setuju sama saya, katakan juru selamat sejati. Tapi iblis adalah juru selamat yang menghancurkan. Kalau sudah stres, Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kau stres, iblis mau tawarkan jalan selamat nggak? Iya, lewat apa? Narkoba. Lewat apa? Lewat seks bebas. Ketika engkau dalam masalah rumah tangga, Kristus menolong nggak sebagai juru selamat? Iya. Dengan jalan apa? Mengajar kita untuk menyalipkan daging dengan salah hawa nafsunya, sabar, berdoa, puasa, berseru pada Tuhan, berubah. Jangan tuntut suamimu, jangan tuntut istrimu, tuntut dirimu sendiri. Bagaimana kita memulai? Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pertanyaan saya, gampang gak? Gak gampang.
Tapi ketika kau ada masalah rumah tangga, iblis kasih jalan keluar nggak? Kasih. Kenalin saudara sama mantan saudara yang juga sedang terluka dengan suaminya. Mengenalkan saudara kembali, tiba-tiba lagi jalan-jalan di PI, lagi jalan-jalan di PS gitu. Wih, udah lama gak ketemu, kok bisa ketemu? Memang Tuhan yang kirim, bukan Tuhan, setan yang kirim. Kebetulan dia juga lagi ribut sama istrinya. Tiba-tiba duduk berdua. Kok kamu kelihatan lagi susah banget? Udah gak usah pakai nyerang-nyerang orang, kamu juga kelihatan lagi susah. Iya nih, istriku kasar banget. Kok bisa sama kita ya? Suamiku juga kasar. Yuk kita duduk dulu sebentar makan. Tuhan ngerti air mata kita. Waktu kita dulu suka kebaktian sama-sama, waktu masih SMA. Air mata kita menjadi satu. Najis. Najis lu, bener deh. Iya ya, kalau bayangin waktu SMA, kita kok seperti Indomaret sama Alfamaret gitu ya. Selalu berdampingan tapi tidak pernah jadi satu. Najis tingkat tinggi lu. Yang setan tawarkan apa? Selingkuh. Yang setan tawarkan apa? Laki kayak begitu, bini kayak gitu, cerai aja. Itu yang saya bilang. The devil pretend as savior. Kenapa dia bangun kerajaan Allah? Karena dia mau diangkat sebagai raja. Dia mau disembah. Dan dia mau memberi apa? Jalan-jalan solusi yang ujung-ujungnya kebinasaan. Jalan Tuhan lebih berat. Tapi ujung-ujungnya kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Secara singkat saya jelaskan, berarti ada 4 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan iblis. 1, iblis membangun sistem. Beberapa hal yang harus orang ngerti. 1, iblis jumlahnya tidak bertambah. Jangan kita orang Kristen masih percaya kalau ada orang yang mati tabrakan, ada orang yang mati bunuh diri, ada orang yang mati jadi bunuh, jadi tuyul. Terus kalau kita lagi mimpi ketemu mama kita, ini mama saya. Itu iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Karena orang mati langsung ada di tempatnya masing-masing. Yang sering menyamar adalah iblis. Jelas nggak sampai di sini? Yang pertama, iblis jumlahnya tidak pernah bertambah. Lalu sudah tanya, kalau iblis jumlahnya nggak pernah bertambah, jumlah manusia bertambah, bagaimana dia bisa menguasai dunia? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, iblis bukan hanya jumlahnya tidak pernah bertambah, tapi iblis juga tidak maha tahu. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak maha tahu. Jangan suruh menatap saya lalu bilang, oh iblis kan tahu hati saya, iblis kan tahu masa depan saya. Enak aja, ngapain meninggikan iblis? Iblis tidak maha tahu. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak maha tahu. Tapi kok kayaknya dia tahu. Kalaupun dia kelihatannya tahu, hanya karena pengalaman, hanya karena pengalaman. Mungkin saya menatap saya dan bilang, nggak masuk akal omongannya Gilbert ini. Saya jelaskan. Di sini ada nggak wanita-wanita yang dulu masa lalunya gelap? Maksudnya pemain inti gitu. Suka selingkuh, suka nempel suami orang. Kalau ngeliat mukanya sih nggak ada. Ya saya lihat nggak ada. Nah misalnya, ini misal aja kan, saudara kan orang baik-baik semua nih kan masa lalunya kan. Misalnya perempuan ini dulu pemain nih. Pemain, kapten kesebelasan. Pokoknya pemain inti sekali gitu. Terus dia bertobat. Dia masuk gereja. Nah kalau dia udah bertobat, dia udah masuk gereja. Waktu dia lihat laki-laki, kira-kira dia tahu nggak mana laki-laki yang gampang diganggu, laki-laki genit, laki-laki yang ya pemain inti juga gitu. Gak usah dijawab. Ada ibu-ibu yang lihat saya langsung, iya tahu. Malah ketahuan masa lalu saudara, belagak kayak nggak tahu apa-apa gitu. Belagak gini, oh gitu. Belagak bego-bego begitu. Orang Manado bilang rupa biongo-biongo gitu. Ada ibu-ibu yang ketahuan masa lalu gue.
Sebaliknya Pak, kalau bapak-bapak ketahuan nggak apa-apa lah Pak. Pak, misalnya bapak dulu pemain inti Pak. Pemain inti sekali dulu Pak. Kapten kesebelasan Pak. Pencetak gol terbanyak Pak. Terus bapak masuk gereja nih sekarang. Maaf nih Pak. Pak, kalau masa lalu bapak dulu gelap Pak, kira-kira sekarang walaupun udah terang bisa ngelihat kelakuan orang masing-masing gak Pak? Bisa kan? Itu. Iblis tidak maha tahu. Tapi dari cara doa saudara, dari cara saudara memikir, dari cara bingung, dia tahu apa yang ada dalam hati saudara. Dia tidak maha tahu. Tetapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Setan itu bagaimana dia bekerja membangun sistem. Kira-kira gini nih, di atas setiap benua ada yang namanya pemerintah-pemerintah. Di atas setiap negara ada yang namanya penguasa-penguasa. Di atas setiap daerah ada yang namanya penghulu-penghulu. Di setiap komunitas-komunitas ada yang namanya roro jahat. Nah ini yang pengganggunya ini. Kalau yang lain yang ngatur sistemnya. Sehingga mau berapa banyak pun sistemnya ini terikat. Makanya kalau saudara perhatiin, daerah tertentu biasanya tukang mabuk. Daerah tertentu banyak yang tukang zina. Banyak yang jadi bini piaraan. Banyak yang kawin cerai. Banyak yang hamil di luar nikah. Daerah tertentu banyak yang tukang bunuh. Karena masing-masing ada kekuasaan wilayah dari kegelapan. Kira-kira jelas gak sampai di sini? Makanya ketika saya masuk satu kota untuk KKR, maka hal yang pertama yang saya buat, saya perang dulu dengan kuasa kegelapan wilayah kota itu. Karena Alkitab bilang bagaimana kita bisa masuk satu kota kalau kita tidak ikat orang kuatnya terlebih dahulu. Jelas sampai di sini? Bagaimana setan mempengaruhi dunia walaupun jumlahnya tidak pernah bertambah dengan membangun sistem. Oke, klik. Apa hal yang perlu kita mengerti? Yang kedua, iblis tidak terpecah-pecah. Tapi kan kenyataannya gini pendeta. Saya ini punya saudara kerasukan setan. Lalu saudara saya itu datang ke paranormal. Tapi bukan ilmu hitam, dia ilmu putih pendeta. Mau ilmu hitam, mau ilmu putih, mau ilmu garis-garis, mau ilmu popolulu. Tahu popolulu? Popolulu apa sih? Sama aja itu kuasa setan. Tapi bagaimana kalau setan gak ngusir setan? Kan saya udah bilang setan yang berisik itu setan kampungan. Kelas rendah dia. Kira-kira kopral. Nah kalau udah jadi dukun, letnan. Jadi dia bilang nih sama kopralnya, pergi sekarang wilayah gua. Lu ikut bantu-bantu ya. Tapi sekarang jangan gaya kampungan lagi. Mulai kelihatannya lebih keren. Makanya orang yang kemudian pergi ke dukun, ujung-ujungnya hidupnya penuh dengan persoalan. Nanti rumah tangganya cerai, hidupnya gak tenang, nanti segala penyakit menyerang. Karena iblis, selalu saya bilang gini, the devil never work for free. Setan tuh gak pernah kerja gratis. Yang ngeri dari setan itu, setan kelihatannya hampir bisa buat apa saja. Tapi yang paling ngeri dari setan itu namanya apa? Tumbal. Bilang sama sebelah saudara, hati-hati bos tumbalnya. Dan biasanya tumbalnya berhubungan dengan penderitaan, darah, dan ujung-ujungnya neraka jahanam. Jelas ya? Jadi kerajaan iblis gak pernah terpecah. Hanya ganti aja. Makanya kadang-kala ada orang tertentu datang ke paranormal tertentu terus bilang gini, wah gak bisa nih. Ini yang ngerjain dia ilmunya lebih tinggi. Dia cuma letnan. Tiba-tiba yang masuk di dia itu anak buahnya kapten misalnya. Atau anak buahnya kolonel gitu. Ngerti gak sampai di situ? Tapi ini yang saya mau bilang. Mau setan sekuat apapun, dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Lanjut. Apa yang perlu kita ngerti? Iblis ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang nyata-nyata, ada yang sembunyi-bunyi. Kira-kira seperti yang tadi saya bilang ya. Ada yang muncul, ada yang kelihatannya ya intelnya setan lah kita.
Dia masuk dalam gereja, ya toh? Dia masuk kelihatannya kayak orang baik, kayak Kristen, tapi sebetulnya roh di dalamnya roh perpecahan, roh kekacauan, roh perzinahan dan segala sesuatu. Klik selanjutnya. Hal yang perlu kita mengerti, iblis harus diusir dengan kuasa kerajaan Allah. Jadi kalau kita tahu nih tanda-tandanya kuasa kegelapan, kita harus tahu roh di dalam kita lebih besar. Karena Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Orang. Sama-sama bilang sama saya, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang gak ngerti kebenaran, orang yang gak tahu firman Tuhan, orang yang pikir kalau dia punya kepahitan wajar, karena memang orang itu kelakuannya jahanam. Tapi saya mau bilang kita warga sorga. Sama-sama bilang saya warga kerajaan Allah. Karena saya warga sorga, maka kerajaan Allah harus ada pada diri saya. Jadi kalau ada hal-hal yang bukan dari kerajaan Allah, yang titipan dari setan, saya harus mengusirnya. Kalau ada kepahitan, ada iri, jangan pikir ya normal lah kelakuan dia kayak gitu. Enggak. Ada kepahitan, tolak dalam nama Yesus. Kepahitan dalam diri saya aku patahkan. Aku mau hidup dalam pengampunan, aku mau hidup dalam kasih, aku mau hidup dalam anugerah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Apa saja hal-hal yang harus kita tolak ini? Ciri-ciri kerajaan kegelapan. 1, khawatir, bimbang dan ragu. Kalau ada khawatir, ada bimbang, ada ragu, itu bukan dari kerajaan Allah, itu dari setan. Tolak. 2, ciri-ciri kerajaan kegelapan. Ada emosi, ada kepahitan, ada kebencian. Marah demi tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dengan judul yang jelas, itu it's okay. Makanya Alkitab bilang be ye angry and sin not. Tapi kalau kita udah marah-marah, kita udah emosi, kita udah ada kepahitan, kebencian, ya tapi apa yang dia buat terlalu menyakitkan. Kita warga kerajaan sorga. Sepahit apapun yang dia buat, kita percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Kita gak akan pernah diganggu oleh apapun kok. Kita percaya ngatur hidup kita bukan mulut orang. Yang ngatur hidup kita bukan kelakuan orang. Yang ngatur hidup kita tangan Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Yang ketiga, ciri-ciri kerajaan kegelapan yang harus kita usir. Selalu melihat kekurangan dan kekecewaan. Ada orang kalau masuk gereja gitu, dia lihat pemimpin pujian, dia dengar musik, dia dengar pengkhotbah, ada aja yang dia lihat kekurangannya. Dia lihat karpet, dia lihat kursi, dia lihat persembahan, ada ya. Dia lihat suaminya, dia lihat mertuanya, dia lihat iparnya, dia lihat anak-anaknya, selalu yang dia lihat kekurangan. Kalau setiap kali yang selalu lihat kekurangan, kelemahan, kesalahan, kuasa kegelapan mulai membelenggu saudara. Lawan. Mulai hari ini, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang saya mau lihat dalam hidup ini. Amin. Selanjutnya yang keempat, apa ciri-ciri kerajaan kegelapan yang harus kita usir? Serakah, rakus, egois. Anak Tuhan selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Anak Tuhan percaya kalau kita bersyukur untuk hal-hal sederhana, Tuhan akan berkati kita dengan berkelimpahan. Anak Tuhan gak boleh serakah. Anak Tuhan gak boleh rakus. Anak Tuhan gak boleh egois. Anak Tuhan percaya apa saja yang Tuhan izinkan terjadi, itu indah, dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, ciri kerajaan Allah terbelenggu dan terikat. Itu harus kita tolak. Karena Alkitab bilang jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Jadi segala macam, segala yang namanya fobia ke, segala yang namanya trauma ke, kalau kita mulai terbelenggu, lepaskan. Karena kita orang-orang merdeka dalam terang Tuhan. Amin. Yang terakhir, saya pelajari begini, ada 4 hal yang merupakan ciri warga kerajaan Allah. 1, warga kerajaan Allah tidak dapat tertipu dan terperdaya karena ada karunia membedakan roh. Tidak ada anak-anak muda yang tertipu dengan pasangan teman hidup. Kalau cari pasangan teman hidup, cari yang betul. Kadang-kadang pendeta dia tuh kayaknya baik banget gitu pendeta. Nggak taunya udah punya bini dia pendeta. Kadang-kadang dia kelihatannya baik banget pendeta. Nggak taunya penipu ulung. Makanya jangan cuman hawa nafsu yang dipakai, tapi karunia membedakan roh. Saya berdoa tidak ada pengusaha-pengusaha yang tertipu dalam rekan bisnisnya.
Karena saya mau bilang, orang tertipu itu tidak pernah dengan orang yang kasar gitu. Saya penipu, anak setan, mau apa kamu? Saya mau tipu kamu. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, kira-kira kita ketipu nggak? Kita ketipu sama siapa? Orang yang itu tuh, mulutmu manis seperti gula. Woi, ada orang kalau dia ngomong kita tes darah 400 diabetes kita. Terlalu manis. Terlalu. Dia baru buka mulut, tes 385. Dan kita juga kadang-kala sukanya manis-manis itu. Anak Tuhan bukan curigaan. Anak Tuhan bukan apa? Curigaan. Kita tuh percaya sama semua orang. Tapi ada suara roh yang tiba-tiba bilang hati-hati. Ada yang dibukakan Tuhan. Dan Alkitab bilang kalau Roh Kudus bicara jangan keraskan hati. Saya berdoa 2024 tidak ada jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang ditipu oleh siapapun dan apapun. Karena ada tuntunan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, tapi lu nya juga denger-dengeran. Jangan udah keburu nafsu aja gitu karena wah ini untungnya besar ininya ini. Banyak kali kita kan jatuh kan karena itu toh. Yang kedua, apa ciri kerajaan Allah? Satu, tidak dapat tertipu dan terperdaya. Dua, selalu dipenuhi kuasa untuk menghadirkan damai, semangat dan kekuatan. Mau situasi apapun. Walaupun kadang-kadang air mata kita ngalir, tapi tetap hati kita percaya Tuhan pasti bela. Kita bukan jadi orang-orang yang putus asa. Tidak ada waktu untuk putus asa. Yang setuju sama saya katakan tidak ada waktu untuk putus asa. Masih banyak tugas yang Tuhan sediakan. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, selalu terdorong untuk memuliakan Allah, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita gak mikir apa yang kita bisa dapatkan. Karena God give us too much. We can never contain it. Yang Tuhan berikan buat kita terlalu banyak. Sampai kita gak bisa tahan. Kita harus jadi berkat. Dan waktu kita mulai menjadi berkat, di situ kita lihat anugerah Tuhan luar biasa. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ciri warga kerajaan Allah, kita diberikan keberanian untuk secara frontal dan terang-terangan mengusir setan dengan segala tipu muslihatnya. Karena Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah, yang ada dagingnya harus kita kasihi. Tetapi roh setan di dalamnya, itu yang kita lawan. Jangan kalau kita ketemu orang kita bilang, Gilbert bilang lu ada roh setan di dalamnya. Jangan. Darah dagingnya harus kita kasihi. Tapi setan kita lawan. Karena kerajaan Allah ada di dalam kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang Haleluya. kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji. telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku. aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kita, kerajaan Allah ada padamu. The devil is the master of KW. Iblis itu ahli dalam meniru segala-galanya. Karena dia mau menjadi raja, dia mau disembah, dan dia mau menjadi juru selamat. Karena itu jangan tertipu. Pastikan kita menyadari bahwa iblis mau membelenggu kita. Iblis mau memberikan jalan-jalan keluar yang menipu.
Tapi anak-anak Tuhan menghadirkan kerajaan Allah. Iblis coba bekerja dengan sistem, tapi anak Tuhan berjalan dalam kemuliaan. Jangan mau tertipu, jangan mau terjebak, dan jangan sampai kita mau tanpa kita sadari kita sebetulnya sedang dipakai, dimanfaatkan oleh kerajaan kegelapan itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan kau menyadari tidak ada kepahitan, tidak ada benci, tapi yang ada damai, kasih dan sukacita dan hal-hal dahsyat yang Tuhan sediakan bagimu. Karena apa yang manusia kerjakan dalam hidupmu tidak pernah bisa merubah apa yang Tuhan rencanakan bagimu. Sehingga kau hidup santai, kau hidup tenang, kau sadar saya warga kerajaan Allah, di mana kemuliaan ini nyata atas hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ini doakan yang taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kami adalah warga kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu ada pada kami, sehingga iblis tidak bisa menipu dan memperdaya hidup kami. Kami bebas, kami merdeka. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Saudaraku, kerajaan Allah ada padamu. Jangan biarkan hal-hal dari setan membelenggu hidupmu. Pancarkan kerajaan Allah itu dalam kemuliaannya, sehingga 2024 ini menjadi saat di mana kemuliaan ini dinyatakan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Kuasamu luar biasa. Kuasamu sempurna. Kuasamu membebaskan kami. Dan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena kuasa Yesus yang menyembuhkan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Keluarga mereka diberkati. Hidup mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para pimpinan dan anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara. Ya Kristus, para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, bahkan kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi kami hancurkan di dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan dan air mata masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga baik di bangsa kami.
kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, pembangunan, politik, keamanan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran, kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan, kami diarahkan untuk menyadari sebagai warga kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kitalah orang-orang berbahagia itu. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.